Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Silakan salah satu memimpin untuk berdoa. Selanjutnya mari kita baca surat Al-Qasas. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana fa'atluhu qul rabbi a'lamu man jaa'a Risma, diterjemahkan. Artinya, sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau Muhammad untuk melaksanakan hukum Al-Quran. Benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Katakanlah Muhammad, Tuhanmu mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Oke, sebelum kita ke materi, kita ice breaking dulu. Semuanya berdiri dulu. Materi kita kali ini menjelaskan tentang cinta tanah air. Jadi ketika cinta kecil, cinta sedang, cinta besar. Kalau gini cinta kamu. Nanti kalau saya bilang cinta besar berarti gini. Itu adalah cinta tanah air. Kalau cinta sedang sama orang tua. Kalau gini cinta sama kamu. Oke, kita mulai. Cinta besar, cinta sedang, cinta kecil, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Tadi kita sudah melakukan tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu membaca surat Al-Qasas. Yang kedua adalah siswa akan mampu untuk memberikan contoh yang dimiliki sebagai wujud cinta tanah air dan moderasi beragama dengan benar melalui sebuah praktek. Yang ketiga adalah siswa mampu mengambil hikmah wujud cinta tanah air dan moderasi beragama dengan tepat. Ini cinta tanah air. Jadi kalau namanya cinta itu pasti ada rasa tanggung jawab. Tidak akan mungkin ketika kita cinta tidak memiliki tanggung jawab terhadap orang yang kita cintai. Ya kau benar kau? Nah, oke, benar. Menurut Aiko benar. Selanjutnya, loyalitas terhadap negara. Kalau kita cinta tanah air harus loyalitas terhadap negara. Skopnya saja orang tua terhadap kalian. Orang tua itu ketika kalian sakit mesti paling bingung adalah orang tua kalian. Kenapa? Itu bentuk cinta kepada kalian, bentuk loyalitas terhadap anaknya. Selanjutnya, kita ini lahir di Indonesia, besar di Indonesia. Jangan sampai kita berubah, rambut kita yang sudah hitam kita merahkan. Makanya ini adalah bentuk bahwa kita ini cinta tanah air, yaitu menghargai diri kita sendiri. Selanjutnya, kita ini orang Indonesia harus menghargai namanya moderasi beragama. Karena di situ adalah sikap yang mengedepankan toleransi, tepo seliro, saling menghargai, tidak saling membenci. Kita ini kadang-kadang sama satu kelasnya saja sering membenci, tidak saling menyapa. Itu jangan sampai terjadi pada siswa-siswi yang ada di sini. Itu hari ini materi singkat yang Bapak sampaikan.
Dari keterangannya saya jelaskan tadi, ada yang mau tanya, silakan. Ya, silakan. Saat Idul Fitri apakah boleh Pak jika kita ingin memberikan kue kepada muslim? Ketika Idul Fitri kita memberikan makanan kepada orang lain, itu boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh toh. Namanya makanan itu tidak mempunyai agama. Kamu berikan kepada siapapun itu boleh-boleh saja tanpa adanya larangan. Kalau kita saling memberi, yang penting makanannya itu halal. Seumpama orang Nasrani atau orang Kristen memberikan kita makanan yang seperti kue roti, itu diperbolehkan. Tapi nanti kalau orang Kristen itu memberikan kepada kita adalah seperti babi, daging babi, maka itu kita tidak usah makan, kita terima, kita sisihkan di tempat belakang. Karena apa? Menghargai orang lain. Atau kita secara halus menolaknya, maaf saya Islam, mereka akan paham. Kalau hanya memberikan kue itu diperbolehkan tanpa memandang hari. Karena dalam konteks Islam as-sadaqatu lidafil bala, memberikan sesuatu itu untuk menolak bahaya. Oke, kita bagi kelompoknya, kelompok audiovisual di sini ya. Tempatnya kelompok audiovisual di sini, kelompoknya visual di sini, kelompoknya kinestetik di belakang. Yuk silakan membuat kelompoknya masing-masing. Saya jelaskan kelompok 1 itu menyimpulkan video yang ada. Yang kelompok 2 membuat poster bisa melalui Canva dan sebagainya. Kelompok 3 kinestetik nanti membuat video dalam video atau membuat TikTok waktu presentasi. Nanti dikirim ke saya. Oke, saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Untuk kelompok 1 kita akan mempresentasikan hasil dari kerja keras kalian. Kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sebuah kelompok sebagai kebaikan umat dunia. Penerapan modernisasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. 5 dari prinsip hukum Islam tersebut dapat digambarkan bahwa hak untuk hidup bersama, menghargai keberadaan orang lain, menjaga keberlangsungan hidup dan menjaga nyawa seseorang dan individu. Sudah, silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali, kelompok dilanjutkan kelompok 2. Ya, silakan. Kita boleh nggak mendukung teroris? Tidak boleh, karena orang yang fanatik itu harusnya yang diingatkan, tidak diberi, dan kita ingatkan agar tidak berjalan yang salah. Oke, sudah ada yang tanya lagi? Untuk kelompok 2? Sudah, silakan kembali di tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali duduk. Untuk selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin membuat konten video pembelajaran dan contoh tentang cinta tanah air dan negara
tangan untuk kelompok 3. Kita coba untuk merefleksikan tentang apa yang telah kalian presentasikan tadi. Pertama, cinta tanah air dan moderasi beragama ini adalah saling adanya keterkaitan. Keduanya membutuhkan penghargaan terhadap keberagaman dan toleransi. Jadi Indonesia tanpa adanya keberagaman dan toleransi tidak akan berjalan. Begitu juga tentang moderasi beragama. Tanpa adanya keberagaman dan toleransi itu tidak akan mungkin. Karena ada ayat inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kita ini sesungguhnya dijadikan oleh Allah dari jenis laki-laki dan jenis perempuan. Wa ja'alakum syu'uban wa qabaila. Kita ini dijadikan lagi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Selanjutnya refleksi kita hari ini, keduanya yaitu cinta tanah air dan moderasi beragama itu dapat membangun keharmonisan dan kesatuan bangsa. Keduanya ini mampu membuat kita ini menjadi harmonis, saling menghargai, saling menghormati di antara satu sama yang lainnya. Dan juga akan ada persatuan ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah ad-diniyah, yaitu persatuan agama, persatuan tentang Islam dan juga persatuan waton, yaitu persatuan negara dan bangsa. Yang terpenting. Yang ketiga, mengembangkan kesadaran. Keduanya membutuhkan kesadaran akan pentingnya keberagaman dan toleransi. Tanpa adanya kita ini sadar bahwa kita ini bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, maka dan juga banyak agama di Indonesia, maka kita tidak akan pernah ada namanya saling menghargai. Tuh, yang terpenting adalah kita ini sadar bahwa kita ini diciptakan oleh Allah berbeda. Tuh, selanjutnya yang terakhir refleksi kita adalah menginspirasi perubahan positif dalam masyarakat. Nah, adanya kesatuan dan persatuan tadi, adanya cinta tanah air dan moderasi beragama itu akan memunculkan namanya perubahan yang positif. Kita harus selalu berubah. Hari ini harus lebih baik daripada hari yang kemarin. Selanjutnya, silakan salah satu menyimpulkan dari materi tadi. Kesimpulannya adalah cinta tanah air, menghargai keberagaman, menghargai dan menghormati perbedaan-perbedaan pendapat, mengakui sejarah, mengakui dan menghormati perjuangan para pahlawan, mengembangkan rasa bangga, memiliki rasa bangga terhadap identitas dan keunikan Indonesia, mengambil peran aktif dalam membangun dan memajukan negara, moderasi beragama, menghargai keberagaman agama. Tepuk tangan untuk teman kita. Selanjutnya, setelah disimpulkan, perlu kita pelajari bahwa minggu depan kita akan mempelajari tentang bab nikah. Silakan nanti dibaca sendiri-sendiri, materinya saya kirim ke seluruh siswa. Kita cukupkan pertemuan kali ini. Nanti untuk kuisnya nanti dikerjakan di rumah, saya akan kirim latihan soalnya di grup WA kelas kita. Oke, silakan kita akan menyelesaikan. Ada pertanyaan dari sini sebelum kita tutup? Ada? Oke, silakan ditutup dengan doa.
Oke, saya akhiri cukup sekian. Apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.